Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Lestari akan menjelaskan konsep dasar Islam secara singkat untuk RTL Sekolah Islam Gender PMI Tes Tunas Palapa. Berbicara tentang konsep dasar Islam terdiri dari 3 kata, yaitu konsep, dasar, dan Islam. Konsep merupakan suatu rancangan yang dapat dipahami. Dasar adalah asas atau aturan, sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu kalimat yang mempunyai 3 arti juga terbagi lagi ke dalam 3 kerangka dasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Secara khusus, ontologi membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mengenai apa yang ada, bagaimana sesuatu itu ada, dan apa makna dari keberadaan itu sendiri. Di dalam ontologi bisa diibaratkan dengan tripod kamera. Begitupun hakikatnya dengan agama Islam, yang mempunyai 3 bagian, yang ketiganya harus dimiliki oleh setiap muslim. Kaki pertama kita ibaratkan dengan iman. Iman adalah salah satu konsep fundamental dalam agama Islam yang mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari akhir, dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang terkandung dalam ajaran agama Islam secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, menciptakan segala sesuatu, memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan memegang kendali atas segala yang ada di alam semesta. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah keyakinan terhadap utusan-utusan Allah yang diutusnya untuk menyampaikan petunjuknya kepada umat manusia. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah keyakinan terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah iman kepada malaikat. Adalah keyakinan terhadap keberadaan malaikat-malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugasnya di alam semesta. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian atau alam akhirat, hari kebangkitan, hisab atau penghitungan amal, dan balasan baik dan buruk sesuai dengan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah adalah keyakinan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan pengetahuannya yang maha luas. Kaki kedua kita ibaratkan dengan Islam. Islam adalah agama samawi yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Secara luas, Islam mencakup keyakinan, praktik ibadah, etika, hukum, dan nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan umatnya. Islam memiliki 5 pilar utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam tidak hanya merupakan agama, tetapi juga sistem kepercayaan dan tata nilai yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Umat Islam dianjurkan untuk mempraktikkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kaki ketiga kita ibaratkan dengan ihsan. Ihsan adalah konsep dalam agama Islam yang menggambarkan tingkat kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata ihsan berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti kesempurnaan, kebaikan. Dalam konteks Islam, konsep ihsan terkait erat dengan konsep tauhid, yaitu keyakinan akan satu-satunya Allah dan terdiri dari 3 dimensi utama.
Yang pertama, ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah menggambarkan kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup melakukan ibadah dengan penuh kekhusyukan, kesadaran akan hadirnya Allah, dan tekad untuk mendekatkan diri kepadanya dengan segala kebaikan. Kemudian yang kedua, ihsan dalam akhlak. Ihsan juga mencakup kesempurnaan dalam akhlak dan perilaku. Ini termasuk bersikap baik dan adil terhadap sesama manusia, menunjukkan kasih sayang, tolong-menolong, dan bertindak dengan kejujuran serta integritas dalam segala hal. Yang ketiga, ihsan dalam penglihatan. Bagian ketiga dari konsep ihsan ini adalah melihat Allah dalam segala hal. Meskipun tidak secara harfiah melihatnya, tetapi merasakan kehadirannya dan menjalani hidup dengan kesadaran akan keberadaan Allah di sekeliling kita. Konsep ihsan dikemukakan dalam hadis Jibril yang melibatkan percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, di mana Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian bagian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari sumber, alasan, batas, dan validitas pengetahuan. Secara lebih spesifik, epistemologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengetahuan dapat diperoleh, apa dasar dari kebenaran pengetahuan itu, dan bagaimana kita bisa yakin terhadap apa yang kita ketahui. Bagian ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau kebernilai-nilaian. Secara lebih spesifik, aksiologi mencakup penyelidikan tentang sifat nilai, asal-usul, tujuan, dan evaluasi nilai-nilai moral dan estetika. Dalam konteks agama Islam, aksiologi mengacu pada kajian tentang nilai-nilai moral dan etika yang mendasari ajaran Islam. Beberapa konsep dasar aksiologi meliputi yang pertama, nilai-nilai moral. Aksiologi dalam Islam mempertimbangkan nilai-nilai moral yang penting seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kebaikan. Yang kedua, tujuan kehidupan. Aksiologi Islam mempertanyakan tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencapai kesempurnaan dalam akhlak. Yang ketiga, penghargaan terhadap kebaikan dan keburukan. Konsep pahala dan siksa. Konsep pahala dan siksa dalam Islam merupakan bagian dari aksiologi yang menunjukkan nilai-nilai positif dan negatif berdasarkan perbuatan manusia. Yang keempat, etika. Aksiologi Islam mengatur berbagai aspek etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan sosial, bisnis, politik, dan lain-lain. Etika Islam memberikan panduan terhadap perilaku yang baik dan benar dalam interaksi manusia. Yang terakhir adalah estetika. Meskipun lebih sedikit dibahas dibandingkan aspek-aspek lainnya, aksiologi Islam juga mempertimbangkan nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan seni, arsitektur, dan keindahan alam sebagai refleksi dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, secara keseluruhan, aksiologi dalam konteks dasar Islam membantu umat manusia untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penjelasan secara singkat konsep dasar Islam yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan koreksi jika saya salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.